Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anna Allah qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita rezeki, yang telah memperkenankan kita hidup di buminya dan mencari penghidupan di sini. Maka tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini selain ucapan Alhamdulillah, yang dengannya insya Allah kita digolongkan orang-orang yang bersyukur. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, yakni baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa hidayah ajaran Islam, yang membawa keselamatan fiddin di dunia akhirah. Mudah-mudahan kita juga digolongkan umatnya yang telah akan menjadi yang akan mendapatkan syafaatul ummah kelak di hari kiamat. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kita di satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu di antara taman-taman surga yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu juga dijelaskan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, bahwa kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kita didoakan oleh para malaikat Allah dan mempermudah jalan kita menuju surga Allah. Sebagaimana sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan mengaji tafsir Ibnu Katsir, masih membahas surat Al-Mutaffifin, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ayat ke-18. Jika sebelumnya kita sudah jelaskan tentang
siapa itu orang yang curang, orang yang curang dalam timbangan, orang yang curang dalam takarannya, kemudian apa ancaman Allah kepada mereka. Kemudian dijelaskan pula catatan amal orang-orang yang durhaka kepada Allah ada di sijil. Dan apa itu sijil? Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan bagaimana sikap orang-orang kafir yang tidak mempercayai setiap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan ayat-ayat kami, mereka bilang orang-orang kafir itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Bahkan hati-hati mereka sudah tertutup, terkunci mati oleh apa yang mereka usahakan sendiri. Jadi karena mereka menolak hidayah Allah, mereka tidak memantaskan diri sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah, maka Allah tutup pintu hati mereka, selamanya tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka akan terhijab pada hari kiamat nanti dari melihat Tuhannya. Tsumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian akan dikatakan kepada mereka, inilah dulu yang kalian dustakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sekelumit ulasan ayat-ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa setiap dari amal usaha manusia itu kelak akan dicatat rapi oleh malaikat-malaikat Allah, dan itu akan menjadi hujah bagi siapa saja orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak ada cerita kita lupa, karena semua akan ditayangkan dengan jelas di hadapan kita apa yang pernah kita lakukan dulu semasa hidup di dunia, apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita perbuat. Semua itu akan dijelaskan Allah di hadapan semua manusia. Pada ayat berikutnya ini Allah berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali jangan begitu. Haqqan, yang benar adalah inna kitabal abrari, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, lafi 'illiyyin, sungguh berada di dalam 'illiyyin. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, inna kitabal abrari, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, wa hum bi khilafil fujjar, berbeda dengan catatan orang-orang yang pendosa itu. Lafi 'illiyyin, catatan orang-orang yang berbuat baik kepada Allah, yang taat kepada Allah, itu tercatat di 'illiyyin, ai masirun ila 'illiyyin, tempat kembalinya adalah di 'illiyyin. Wa huwa bi khilafi sijjin, dan itu berbeda dengan sijjin. Kalau orang-orang kafir, orang-orang pendosa itu catatan amal keburukannya ditulis di sijjin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa itu sijjin. Sijjin itu adalah tempat yang tersempit di dalam bumi, lapisan yang ketujuh. Dan disitulah arwah-arwah orang-orang kafir itu disimpan oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang
taat kepada Allah, catatan amal kebaikan mereka ditulis Allah di dalam illiyin. Sedangkan illiyin itu adalah tempat tertinggi, tempat tinggi. Qala Al-A'mas an Samr bin Atiyah. Al-A'mas berkata dari Samr ibn Atiyah dari Hilal bin Yasaf, atau ada yang membacanya Yusaf. Dia berkata, Sa'ala Ibnu Abbasin Ka'ban. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, wa ana hadirun an sijin, dan ketika itu saya hadir. Apa yang ditanyakan Ibnu Abbas kepada Ka'ab? An sijin, tentang sijin. Qala kemudian berkata Ka'ab, hiyal ardu sabi'atu wa fiha arwahul kuffar. Sijin itu adalah lapisan bumi yang ketujuh, poros bumi, tengah-tengah bumi yang paling dalam, lapisan ketujuh. Dan sijin itu digambarkan sesuatu yang lebar atasnya kemudian menyempit, mengerucut. Dan disinilah sijin itu, catatan amal perbuatan orang-orang durhaka kepada Allah, dan termasuk arwah-arwahnya orang kafir di situ. Wasa'alau an illiyin, kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi tentang apa itu illiyin. Faqala kemudian berkata Ka'ab, hiya sama'u sabi'ah. Illiyin adalah langit yang ketujuh. Berarti yang paling atas, langit yang paling atas. Karena tingkatan langit itu sampai 7. Wa fiha arwahul mu'minin. Padanya terdapat arwahnya orang mukmin. Jadi berbeda. Orang yang beriman, rohnya akan dikumpulkan di illiyin, sedangkan orang-orang fujar, orang-orang pendosa, orang yang durhaka kepada Allah, arwahnya dikumpulkan jadi satu di sijin. Jadi sijin itu al-ardu sabi'atu, lapisan bumi yang ketujuh. Wa hakadha qala ghairu wahid. Seperti itu pula tanpa seorang pun ulama mengatakan, ya, tidak ada satu pun, ya, tanpa kecuali semua ulama mengatakan inna sama'u sabi'atu. Jadi ulama sepakat ijma bahwasanya yang dimaksud illiyin adalah as-sama'u sabi'ah, langit yang ketujuh. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abi Thalhah berkata, Ani bin Abbas fi qawlihi, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik itu sungguh berada di illiyin, yakni al-jannah. Ada yang mengartikan, memahami bahwa illiyin adalah surga. Jadi di sini kita tahu beberapa perbedaan pada ulama mengartikan atau memaknai illiyin. Itu ada yang mengartikan bahwa as-sama as-sabi'ah, langit ketujuh. Ada yang mengatakan bahwa illiyin di situ adalah al-jannah, surga. Wa fi riwayatil Aufi, sedangkan riwayat Aufi mengatakan anhu dari Ibnu Abbas, a'malu fis sama indallah. Catatan amal-amal mereka itu ada di langit di sisi Allah. Langit di sisi Allah, ya. Wa kadza qala ad-Dhahhak. Seperti itu pula pendapat ad-Dhahhak. Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, illiyun sakul arsyil yumna, yaitu kaki. Kalau sak itu artinya betis, ya, kaki arsy Allah yang kanan. Wa qala ghairuhu, dan ulama lainnya berkata, illiyun inda sidratil muntaha. Illiyun atau illiyin itu adalah di sisi sidratil muntaha.
Jadi di sini kita tahu bahwa illiyin apapun itu wadhahir, dan yang jelas apapun lepas dari perbedaan pendapat ulama tentang apa makna illiyun yang sebenarnya, anna illiyina ma'khudun minal uluwi. Apapun pendapat mereka, yang jelas bahwa illiyun, kata illiyun itu diambil dari kata al-ulu, sesuatu yang tinggi. Jadi situlah tempat caratannya dan arwahnya orang-orang mukmin ini. Ini menyimbolkan bahwa orang yang mulia di sisi Allah ditempatkan tempat yang tinggi, derajat yang tinggi. Sementara orang yang durhaka kepada Allah, Allah letakkan di bumi lapis 7 di tingkat yang rendah. Itu menunjukkan kerendahan akhlaknya, kerendahan budi pekertinya, kerendahan ketaatannya kepada Allah. Wa kullama 'ala syai'u wartafa'a duna wa tasa'a. Namun keduanya ya di atas, sesuatu yang ada di atas, wartafa'a dan tinggi, naik itu, aduma menunjukkan keagungannya, wa tasa'a dan menunjukkan keluasannya. Jadi apapun yang ada di atas itu pasti mulia, agung dan tinggi. Coba kalau kita menghormati seseorang yang kita hormati, pasti kita persilakan untuk duduk di atas. Tidak mungkin orang yang kita hormati dipersilakan duduk di bawah. Itu namanya nggak ada. Begitulah Allah bersikap kepada hamba-hambanya yang taat. Allah akan muliakan bikaromatihi, dengan kemuliaan Allah, Allah akan tempatkan di tempat yang tertinggi. Sedangkan orang yang durhaka kepada perintah Allah, Allah tempatkan di tempat yang paling rendah. Hal ini menyimbolkan bahwasanya orang itu dianggap hina oleh Allah. Walihada qala, karena itulah dia berkata mu'azziman amrohu wa mufakhoman sya'nuhu. Dia berkata bahwa menunjukkan keagungan perkaranya itu, jadi keadaannya itu mengagumkan. Ya, jadi keadaan orang yang dimuliakan oleh Allah itu benar-benar diagungkan. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kamu apa illiyun itu? Tsumma qala mu'akkidan lima kataba lahum, kemudian Allah berfirman. Jadi kalau tadi kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin, kemudian Allah menanyakan wa ma adraka ma illiyun. Pertanyaan yang kedua ini merupakan pengukuhan, mu'akkidan lima kataba lahum, mengukuhkan lagi, mengokohkan, menguatkan lagi catatan-catatan amal perbuatan orang-orang yang baik itu. Kitabun markumun yashhaduhul muqarrabun, yaitu tulisan, catatan, kitab yang tertulis, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Muqarrabun, muqarrabin sama aja artinya. Kalau muqarrabun di situ sebagai fa'il, orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Wahumul malaikah, qalau Qatadah. Yang dimaksud al-muqarrabun di sini adalah malaikat, para malaikat. Ini pendapat Qatadah. Jadi catatan amal perbuatan orang-orang yang baik itu ditulis oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat dan ditempatkan di sisi Allah. Benar-benar dimuliakan. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas, Aufi berkata dari Ibnu Abbas, yashhaduhu min kulli sama'in muqarrabuha. Tiap-tiap langit itu disaksikan, ya, disaksikan muqarrabuha oleh orang-orang yang didekatkan. Sama seperti yang di atas. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik itu lafi na'im,
sungguh di dalam kenikmatan. Artinya yaumal qiyamati hum fi na'imin muqimin. Artinya bahwa pada hari kiamat nanti mereka berada dalam kenikmatan yang kekal, yang abadi, yaitu surga Allah. Wa jannatin fiha fadlun amimun, dan surga yang di dalamnya terdapat keutamaan karunia Allah, amimun, yang umum, yang luas, yang banyak. Jadi itulah di surga. Jadi orang yang beriman memiliki orientasi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal abadi di surga. Jadi untuk sementara ya di dunia ya seperti ini, ya, penuh dengan kesusahan, penderitaan, tapi untuk sabar untuk sementara waktu. Ya. Selama-lamanya umur manusia dari 60 sampai 70 tahun kita disuruh sabar, taat kepada Allah, memerangi nafsu kita, jangan mengumbar aib orang lain, itu aja. Untuk sementara waktu, sesuatu yang tidak pernah akan kekal, itu namanya dunia. Sesuatu yang rusak, sesuatu yang dekat, ya, tidak akan selamanya. Kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat. Orang yang beriman tidak akan pernah mau menggadaikan kebahagiaan akhiratnya hanya sekedar untuk mendapatkan kehidupan duniawi yang sesaat ini. Itu hanya orang bodoh saja. Alal aroiki, di atas dipan-dipan, ya, tempat duduk. Wahya as-sururu tahtal hijari. Aroik adalah as-surur, yaitu tempat pembaringan semacam kasur, tahtal hijari, yang di bawahnya terdapat permadani. Jadi di sini Allah jelaskan sifat-sifat kenikmatan surga itu seperti apa. Kalaupun ada orang yang tidak tertarik dengan keindahan surga, ya menurut logika itu orang yang kurang waras, harusnya tertarik. Tapi masalahnya surga itu ghaib. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam benak manusia pun tidak. Itulah ghaib. Makanya di sini letak ujian keimanan kita. Kita termasuk orang yang membenarkan ayat-ayat Allah atau justru orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walaupun kita tidak pernah menyaksikan surga seperti apa, hanya kita mendengar dan kabar dari Rasulullah. Tapi bagi orang yang memiliki keyakinan tingkat musyahadah, seperti menyaksikan dengan panca mata indranya sendiri, maka dia akan berkata, seandainya surga itu ditampakkan di depan matanya, kata Amir, siapa itu, seorang ulama, tabi'in, seandainya surga itu ditampakkan di hadapan matanya, itu tidak membuat imannya lantas meningkat, tidak. Kenapa demikian? Karena dia sudah yakin sebelumnya, sudah seyakin-yakinnya bahwa surga itu ada, surga itu penuh dengan segala kenikmatan yang seperti Allah janjikan di dalam Al-Quran. Jadi saat dia sudah yakin, seyakin-yakinnya, seolah-olah seperti pernah melihat sendiri. Jadi seandainya pun surga itu ditampakkan di hadapan matanya, tidak akan membuat imannya bertambah. Sama aja. Nah, permasalahannya iman kita itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kadang naiknya dikit, turunnya banyak. Nah, ini masalahnya. Untuk bisa membuat iman kita stabil, ya perlu usaha, perlu mujahadah, supaya kita termasuk orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah ini. Yang duruna alal aroiki, di atas dipan-dipan, yang duruna, dalam keadaan memandang.
Jadi nanti digambarkan orang yang di surga itu sembepelan di atas dipan-dipan, di bawahnya terdapat permadani. Kemudian dia sambil layah-layah memandang, yang duruna. Memandang apa? Ila maknau, ada yang mengatakan yang duruna fi mulkihim wa ma atahumullahu minal khairi wal fadli alladzi la yanqadi wa la yabid. Dia akan memandang kerajaannya, luas kerajaan yang Allah berikan kepadanya berupa kebaikan dan keutamaan la yanqadi, yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah hilang. Jadi nanti setiap orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah itu akan diberikan wilayah. Mungkin kalau kita itu raja yang memiliki wilayah kekuasaan, ya, kekuasaannya seberapa besar? Sejauh mata memandang, ya, berupa kebaikan dan keutamaan karunia yang Allah berikan, la yanqadi wa la yabid, yang tidak pernah rusak dan abadi selamanya. Wakilah maknahu, dan ada pula yang mengatakan, yang berpendapat alal araiki yang duruna ilallahi azza wajal. Dia akan duduk sambil di atas dipan-dipan itu sambil memandang wajah Allah. Yang duruna ilallahi azza wajal. Dia akan melihat wajah Allah. Jadi wajah Allah nanti bisa terlihat menurut pemahaman ahlu sunnah, ya. Bisa melihat wajah Allah di surga dengan mata telanjang tanpa alat bantu. Dan itu keyakinan yang diyakini oleh para ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besar bagi penduduk surga, bisa melihat wajah Allah. Nah, kalau di dunia tidak bisa, jangankan kita, Nabi Musa pun nggak mampu melihat cahaya Allah saja, nggak mampu, gunung saja hancur, ya, apalagi kita. Dan nanti orang-orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ketika dia iftar dan kebahagiaan ketika dia bisa melihat wajah Allah. Yang duruna wa hadza muqabalatun lima usifa bil ulabihi ulaikal fujar, dan ini bertolak belakang dengan keadaan orang-orang durhaka kepada Allah itu. Orang durhaka yang pendosa itu la mahjubun, mereka itu terhijab pandangan matanya dari melihat Allah, nggak bisa melihat Allah. Makanya disebut di sini hadza muqabalatun. Ini adalah berhadap-hadapan lima usifatihi, terhadap apa yang disifatkan padanya, yaitu orang-orang pendosa itu. Maksudnya adalah berbeda dengan keadaannya orang-orang yang pendosa. Mereka nggak bisa melihat Allah, sementara orang yang beriman dia bisa melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamakjubun. Sekali-kali tidak. Mbok jangan begitu. Yang benar adalah sesungguhnya mereka pada hari itu akan terhijab dari memandang Tuhan mereka. Yaitu siapa? Orang-orang fujar. Orang-orang yang durhaka kepada Allah. Fadzakara an haula'i annahum yubakhuna an-nadhara ila Allah azza wa jalla wa hum 'ala sururihim wa furushihim. Allah menyebut mereka, keadaan mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah itu akan terhalang pandangannya melihat Allah. Sementara orang-orang yang beriman, mereka akan bisa melihat Allah, memandang Allah di atas dipan-dipan mereka, tempat-tempat kasur mereka, tempat pembaringan mereka. Wa ma kama taqaddama fi hadits Ibnu Umar, sebagaimana hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Umar, inna adna ahlil jannah manzilatan laman yang duru fi mulki masirata alfai sanah. Yara aqsau kama yara adnahu wa inna a'lahu laman yanzuru ila Allah fil yaumi marratain.
Sesungguhnya tempat penduduk surga yang paling dekat, sesungguhnya tempat penduduk surga yang paling dekat. Laman yang duru fi mulki, maksudnya tempat wilayah penduduk surga yang paling dekat wilayahnya itu, bagi orang yang memandang kekuasaannya itu masih rota al-faisana, sejauh perjalanan 2 tahun. Sejauh perjalanan 2 tahun. Jadi kalau sampean berjalan selama 2 tahun, maka seluas itulah kekuasaan yang diberikan kepada ahli jannah. Luas sekali berarti. Satu orang memiliki daerah kekuasaan masih rota al-faisana, sejauh perjalanan 2 tahun. Ya, 2 tahun perjalanan itu ya, hampir mengelilingi dunia, nggak sampai 2 tahun kalau naik pesawat. Ya. Ya. Itu. Jadi laman yang durufil mulki, bagi orang yang dapat melihat kekuasaannya, kerajaannya, masih rota al-faisanatin, dia akan sejauh 2000 tahun, 2000 tahun. Ya roh aksau kama ya roh adnau, dia akan bisa melihat penjuru-penjurunya sebagaimana dia melihat dari dekat. Wa inna a'lahu, adapun orang yang tinggi derajatnya, orang yang paling tinggi penduduk surga, laman yang dur ilallahi fil yaumil marratain, sungguh orang yang melihat Allah, dia akan melihat Allah fil yaumi marratain, dalam sehari 2 kali melihat Allah. Jadi orang yang di dalam surga, orang yang memiliki derajat tinggi di surga, dia memiliki kesempatan melihat Allah seharinya 2 kali. Sehari 2 kali. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang digambarkan Allah di dalam surga ini. Wa qawlu, dan firman Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kamu kenal, kamu mengetahui, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im, penuh dengan keceriaan, kenikmatan. Artinya ta'rifu idza nadarta ilaihim fi wujuhihim nadratan na'im. Artinya kamu melihat, apabila melihat wajah-wajah penduduk surga itu, pada wajahnya terdapat apa itu? Terpancar kegembiraan, ya, kegembiraan yang penuh dengan kenikmatan. Artinya sifat tarofi tarofati wal khismati wasururi waddi'ati warosa wariyasati mimma hum fihi minan na'imil adil. Artinya mereka itu penuh dengan keceriaan, kegembiraan, ya. Karena apa? Nikmat yang besar yang ada pada mereka ini. Jadi begitulah Allah menggambarkan kenikmatan surga. Wa qawlu, dan firman Allah, yus'auna min rahiqin makhtum, mereka akan diberi minum min rahiqin, dari rahiq. Rahiq itu apa? Rahiq itu salah satu nama arak surga, khomer surga. Jadi khomer itu nanti halal di surga, tapi haram di dunia. Nah, rohik itu adalah salah satu nama atau jenis arak surga, itu rohik mahtumin, yang ditutup. Artinya yusqauna min khamrin minal jannah, mereka akan diberi minum dari khamr surga. Warrohik, dan lafaz ar-rohik min asma'il khamr, termasuk nama-nama khamr di surga. Nggak tahu khamr di surga itu ada berapa macam. Salah satunya adalah rohik. Kalau Ibnu Mas'ud, itu pendapatnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan, Qatadah, dan Ibnu Zaid. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat, Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Sa'id, Abil Mujahid At-Ta'i, dari Atiyah bin Sa'id Al-Aufi, dari Abu Sa'id Al-Khudri,
arahu qad rafa'ahu ilan nabi. Aku melihat bahwa dia telah memarfukkan hadis ini sampai kepada Nabi. Jadi hadis ini hadis sahih karena di padang marfuk, terangkat derajatnya, bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Dia berkata, ayyuma mu'minin saqo mu'minan sarbatan ala doma'in saqahullahu ta'ala yaumal qiyamah min raqiqil mahtum. Siapa saja orang mukmin yang memberi minum kepada mukmin lainnya karena kehausan. Jadi kita melihat ada orang mukmin saudara kita kehausan, kita beri minum walaupun satu teguk, saqahullahu yaumal qiyamah min raqiqil mahtum, maka kelak pada hari kiamat Allah akan berikan minum kepada kita dari arak surga yang tertutup oleh kasturi, minyak kasturi. Ya. Jadi setelah diminum baunya harum. Setelah diminum baunya harum. Seperti apa harumnya? Nanti akan kita bacakan penjelasannya. Wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in, dan siapapun orang mukmin yang memberi makan orang mukmin lainnya karena dia lapar. Kita melihat ada orang lapar, kemudian kita kasih makan. At'amahullahu min thimaril jannah, maka Allah akan memberi makanan dari buah-buahan surga. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan thawban ala urah, dan siapapun orang mukmin yang memberikan pakaian kepada mukmin lainnya sehingga dia tertutup auratnya, kasahullahu min khudril jannah, maka Allah akan berikan pakaian kepadanya dari sutra hijau dari surga. Nah, inilah ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang bersedekah, membantu menolong orang. Ini adalah pahala ganjaran bagi orang yang mau menolong orang lain, saudara lainnya. Ya. Belum lagi keutamaan orang bersedekah lainnya. Allah gambarkan di beberapa hadis lainnya. Jangankan orang memberi makan atau minum orang yang membutuhkan, orang yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan, walaupun dia seorang pelacur pun Allah hapus dosanya dan Allah masukkannya ke dalam surga. Bukan melihat siapa yang diberi minum, tapi bagaimana dia menumbuhkan rasa kasihannya kepada makhluk Allah yang lain, walaupun itu adalah seekor anjing, apalagi manusia. Dalam hal menolong, Islam mengajarkan kita untuk memiliki sifat kemanusiaan, memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa mengenal ras, suku, agama, apapun itu. Islam mengajarkan seperti itu. Lalu apa alasan kita untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Jikalau Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa orang yang memberi minum kepada orang kehausan, itu kelak Allah akan memberikannya minum dari arak surga, min rahiqil mahtum. Dan barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, maka Allah akan berikan makan kepadanya dengan buah-buah surga. Barang siapa yang memberikan pakaian berupa baju agar orang lain tertutup auratnya, maka kelak Allah akan memberikan baju kepadanya dari sutra surga. Wa qala Ibnu Mas'ud fi qaulihi, Ibnu Mas'ud berkata tentang firman Allah, khitamu miskun, tutupnya berupa misk adalah ya, minyak kasturi, misk. Artinya khaltuhu miskun. Khaltuhu campurannya adalah misik, minyak kasturi. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas, al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, tayyaba Allahu lahumul khamra, Allah akan membuat khamr itu menjadi wangi. Tayyaba, telah mewangikan Allah lahum untuk mereka al-khamra, khamr. Jadi Allah membuat khamr itu menjadi wangi harum. Fakana akhiru syai'in ju'ila fiha miskun, maka akhir meminumnya itu akan
muncul semerbak wangi misik. Kutima bimiskin, lalu ditutup dengan misk, bau harum. Wa kadza qala Qatadah wa Dhahak. Seperti itulah pendapat Qatadah dan Ad-Dhahak. Ibrahim dan Hasan Al-Basri berkata, khitamu misk. Mengenai ayat Allah, khitamu misk, tutupnya dari minyak misk, artinya akibatu miskut. Kesudahannya itu berupa minyak misk. Jadi habis minum, terus semerbak bau wangi minyak kasturi. Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Wadih, telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah dari Jabir, dari Abdurrahman bin Sabit, dari Abi Darda, mengenai tentang firman Allah, khitamu misk. Dia berkata, syarabun abiyadun mithlul fiddah, minuman warnanya putih seperti putihnya perak, berkilauan berarti. Yahtimuna bihi syarabuhum, yahtimuna bihi syarabuhum walau anna rajulan, dan dia akan meminum itu, menutupnya minum mereka itu. Seandainya seorang laki-laki itu min ahli dunya atau qala usbu'ahu fihi, memasukkan jari telunjuknya ke dalam minuman tersebut, thumma akhraja, kemudian menariknya kembali, lam yabqa duruhin illa wajadatiha, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang memiliki roh, yang memiliki nyawa, kecuali dia akan mencium bau wanginya. Jadi saking wanginya homer itu, seandainya antum masukkan itu ke dalam celupan itu, satu jari telunjuk, kemudian diangkat, maka seluruh makhluk Allah yang hidup, duruhin, yang memiliki roh, artinya yang hidup, pasti akan mencium bau wanginya, saking wanginya. Dan begitulah Allah memuliakan hamba-hambanya yang taat. Wa qala Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid, kita mumiskun. Dia berkata, tibuhu miskun, yaitu baunya seperti bau minyak kasturi. Wa qaulu, dan firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Karena itulah nikmat-nikmat Allah yang Allah gambarkan di dalam surga untuk hamba-hambanya yang taat, harusnya bisa menarik keinginan kita untuk berlomba-lomba mendapatkan itu. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang yang berlomba-lomba itu mendapatkan kesenangan surga itu. Lah kok ada orang yang tidak tertarik? Mau dengan apa lagi Allah menjelaskan kenikmatan surga? Artinya wa fi mithli hadzal hal, dalam keadaan seperti itu, falyatafakharul mutafakhirun, seharusnya orang yang bermegah-megah itu berlomba untuk mendapatkannya. Wal yatabaha wa yukafir wa yastabiq ila mithlil mustabiqun, hendaklah orang itu berlomba untuk mendapatkan kenikmatan surga itu. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 61, limithli hada, untuk kesenangan yang serupa ini, falyamalil amiluna, maka hendaklah orang yang berusaha itu bekerja keras untuk mendapatkan itu. Artinya apa? Allah sudah menjabarkan semua kenikmatan surga. Kok masih ada orang yang tidak tertarik dengan kenikmatan surga ini? Lalu harus dengan apa lagi? Fabi ayyi haditsin, apa ya? Harus dengan fabi ayyi haditsin la ba'da yu'minu. Lalu harus dengan kata apa lagi, ucapan apa lagi yang bisa membuat mereka jadi iman, jadi percaya. Jadi ayat-ayat yang senada seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran.
Apa karena kalian belum melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana nikmatnya surga? Jika orang memang hatinya sudah tertutup dari hidayah Allah, seandainya ditampakkan di hadapan matanya pun tidak akan percaya. Dan itu sudah pernah terjadi. Bagaimana Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya atas izin Allah, tongkat yang dilempar jadi ular. Dia katakan itu sihir. Padahal tukang-tukang sihir Fir'aun sendiri yakin seyakin-yakinnya itu bukan sihir, itu nyata. Itu bukan ilusi. Itu bukan permainan akal. Sebab kalau sihir tidak mungkin ular makan ular. Ini ular benar makan ular. Dan sihir tidak bisa seperti itu. Padahal itu nyata di hadapan mata mereka sendiri. Bagi orang yang diberikan hidayah akan melihat itu sebagai satu kebenaran. Maka mereka beriman. Tapi bagi Fir'aun tidak. Wah, hebat sekali engkau Musa, sihirmu. Sampai tukang-tukang sihirku takut iman semua denganmu. Akhirnya dibunuh semuanya tukang sihir. Karena apa? Mereka mendapat hidayah itu sebagai satu kebenaran. Sementara Fir'aun tidak melihatnya itu sebagai satu kebenaran. Sama apa yang terjadi pada zaman Nabi kita. Abu Jahal, Abu Lahab. Sudah berapa banyak mereka melihat mukjizat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka minta apa? Mereka minta matahari dimasukkan ke sini, bulan dimasukkan ke sini. Dia minta supaya mata bulan dibelah jadi dua. Semua dilakukan Rasulullah dan itu fakta. Bukan ilusi. Tapi tetap aja mereka dasar orang yang tidak mendapatkan hidayah menganggap itu adalah sebagai halusinasi Nabi Muhammad sendiri. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa qaulu dan firman Allah wa mizaju min tasnim dan campuran araknya itu min tasnim dari tasnim. Tasnim. Ya. Jadi tasnim itu sebuah nama. Artinya wa mizaju hadzal raqiq. Campuran arak ini al-mausuf min tasnim disifati dengan tasnim. Apa tasnim? Min syarabin yuqalu lahu tasnim, yaitu berupa minuman yang disebut tasnim. Wa huwa asrafu syarabi ahli jannah wa a'la, dan tasnim itu adalah minuman orang-orang penduduk surga yang levelnya paling tinggi. Jadi orang yang paling, ya mungkin para nabi, para rasul itu minumnya tasnim. Jadi minuman yang paling terhormat, asrafu syarab ahli jannah, yaitu minuman yang paling terhormat bagi penduduk surga. Qalau Abu Shalih wa Dhahak, Abu Shalih dan Dhahak mengatakan, berpendapat seperti itu. Walihada qala, karena itulah firman Allah, ainan yasrabu bihal muqarrabun. Disifati apa tasnim itu? Tasnim adalah mata air. Yasrabu biha, yang meminum darinya al muqarrabu, orang-orang yang didekatkan oleh Allah, yaitu para malaikat. Para malaikat juga minum dari situ. Atau orang-orang yang pilihan Allah, para nabi, al-anbiya wal mursalin, wasyuhada was-siddiqin, mereka adalah minum tasnim itu. Yasrabuhal muqarrabun sirfan, mereka orang-orang yang didekatkan oleh Allah itu minum darinya. Tumzaku li ashabil yamin mazjan, yaitu campuran, minum campuran yang diberikan kepada ashabul yamin, yaitu golongan kanan, orang-orang yang baik. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Masruqun wa Qatadah wa ghairuhum. Itu adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Qatadah dan
yang lainnya. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sedikit apa yang saya sampaikan ini setidaknya menambah keimanan kita akan nikmat yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat. Kemudian dia mengimplementasikan ketaatannya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang untuk sementara waktu, untuk seumur hidup kita. Kita tidak tahu dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita, atau kita yang terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Yang jelas, kita akan berpisah dari semuanya. Ish masita, hiduplah engkau sesukamu. Fa innaka mufarikuhu, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Jadi secinta apapun kita dengan dunia, dengan anak, istri kita, jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, insya Allah selebihnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.